Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih menyertai kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, bahkan mungkin penderitaan. Kami tahu firman Tuhan akan menjadi penghiburan dan kekuatan. Oleh karena itu buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami ketika kami mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, sekalipun kita sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami bahkan penderitaan, karena kita tahu firman Tuhan akan menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Amin. Oleh karena itu teruslah mendengarkan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. Dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan. Ingat, kita adalah orang yang diberkati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Makanya tetap kuat, tetap semangat, karena mengikut Kristus itu berarti kita sudah memikirkan atau menerima konsekuensi bahwa kita akan bergumul, bahwa kita akan menderita. Karena apa? Karena kehendak Allah. Makanya firman Tuhan berkata hari ini, hendaklah engkau membutuhkan ketekunan atau lebih tekun lagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Kehendak Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus dan mau menjadikan Dia menjadi Tuhan dan juru selamat kita, kita mau menjadi saksinya. Kehendak Tuhan supaya setiap orang Kristen itu mau menjadi saksi Kristus. Dan juga kehendak Tuhan dalam iman kekristenan kita, yaitu supaya kita tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Tetapi saudara-saudara, kita harus mengerti dan memahami, menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadi saksi, itu adalah pergumulan yang berat. Ketika kita boleh memberitakan Injil keselamatan Kristus itu dan menyaksikan iman kita itu, ada begitu banyak orang yang tidak suka. Ada begitu banyak orang yang membenci. Oleh karena itu, maka mereka berupaya untuk mencegah, berupaya untuk menghentikan kita, bahkan dengan cara-cara yang keji, yaitu dengan menghina, memperlakukan kita dengan tidak baik, menghujat kita, memenjarakan kita, menganiaya kita, bahkan membunuh kita. Makanya banyak orang yang menjadi lemah imannya. Oleh karena itu saudara-saudara, itu makanya ketika kita mengalami pergumulan karena Kristus, firman Tuhan hari ini juga adalah bagian daripada kekuatan dan penghiburan bagi kita. Sekali lagi dikatakan, sebab itu kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi sedikit ketekunan. Saudara-saudara,
saya selalu berkata, satu langkah lagi. Artinya, satu langkah lagi kita akan memperoleh kemenangan itu. Artinya, tinggal sedikit waktu lagi bahwa Yesus akan datang. Yesus akan menjemput kita. Sama seperti ketika tentara berperang dan mereka menghadapi musuh-musuh mereka, kemudian mereka dikejar dan penjemputan sebentar lagi akan datang untuk menjemput mereka. Ada beberapa di antara mereka yang terluka, bahkan ada di antara mereka yang sampai kehilangan nyawanya. Makanya mereka harus dengan sabar dan kuat boleh mencapai garis penjemputan itu. Dan ketika mereka dapat bertahan dan boleh tiba pada saat penjemputan itu, maka mereka juga akan dibawa sehingga mereka akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, waktu Kristus datang itu sudah dekat. Makanya yang dikehendaki oleh Tuhan, hendaklah engkau setia di dalam iman. Hendaklah engkau terus menerus berpegang teguh kepada imanmu dan terus semangat untuk memberitakan firman Tuhan, menjadi saksinya, menyatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang Tuhan itu sendiri sudah menebus dosa-dosa kita melalui salib, dan dia mati, kemudian dia dibangkitkan pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Artinya itu harus kita sampaikan, kita beritakan kepada orang, supaya setiap orang mendengar bahwa hanya melalui Yesus Kristus saja kita boleh memiliki keselamatan itu. Tetap semangat, tetap teguh, dan jangan pernah menyerah. Itu yang sebelum ayat firman Tuhan ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Supaya kita setia dan jangan melepaskan iman kepercayaan kita. Sekali lagi, setelah ayat ini tinggal sedikit waktu lagi. Itu yang dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, tetap kuat, tetap semangat, dan menanglah bersama Kristus. Tinggal sedikit lagi, satu langkah lagi, kita akan mendapatkan kemenangan kita. Sorga sudah menjadi milik kita. Tetap semangat, tetap setia. Semoga ini menjadi penghiburan kepada kita yang mengalami penderitaan karena apapun, supaya jangan pernah ada orang yang berputus asa, tapi tetap memegang imannya. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur sekali karena ini menghibur dan menguatkan kami yang menderita di dalam menyaksikan iman kami. Terlebih untuk beberapa jemaat dan beberapa orang yang harus dibenci oleh orang-orang lain
karena harus menyaksikan imannya, baik itu melalui ibadah yang dihambat, gereja yang dibangun dihancurkan, bahkan dibakar, dan juga beberapa orang yang mengalami penganiayaan dan bahkan kematian. Inilah yang menghibur mereka. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Satu langkah lagi kita akan memperoleh hidup yang kekal. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.